Buat kita sebenarnya narasi adalah inti dari sebuah karya juga gitu. Konteks dan konten nggak kalah penting dari visual dari sebuah desain. 2005 ya, tangan 2005 ketika itu masih dari gue pribadi masih melihat industri desain grafis di Indonesia tuh ada gitu. Cuma yang benar-benar gue look up bisa dihitung satu tangan, mungkin satu jari kali ya. Cuma satu gitu. Jadi saat itu gue lebih karena emang lulusan graphic design juga gitu. Jadi kepikiran untuk ya udah kenapa nggak coba aja gitu. Coba membuat sebuah desain studio yang gue pakai gitu ilmunya dari masa kuliah gitu kan. Dan sebenarnya untuk lebih untuk pembuktian diri juga sih. Kayak gue bisa deh bikin sebuah bukan standar baru, cuma ikut serta dalam meramaikan industri ini gitu. Jadi ya tanpa plan panjang sebenarnya, cuma yang penting berkarya aja gitu, berkarya sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya gitu. Buat kita sebenarnya narasi adalah inti dari sebuah karya juga gitu. Konteks dan konten nggak kalah penting dari visual dari sebuah desain. Karena kita tahu bahwa setiap orang punya selera dan punya pandangan yang beda-beda gitu. Subjektivitas dalam desain itu sangat tinggi. Oleh karena itu kita ngerasa dengan sebuah story itu yang bikin desain kita semakin kuat. Ada reasoningnya, ada sesuatu yang mau kita sampaikan dari desain gitu. Jadi ketika kita mendesain, kita nggak cuma bikin sesuatu yang beautiful tapi juga meaningful. Nah, biasanya di studio untuk kita come up dengan narasi, dengan cerita itu formulanya sebenarnya macam-macam sih. Maksudnya kita nggak punya spesifik formula untuk come up dengan cerita tertentu gitu. Setiap individu, setiap desainer pasti punya point of view dan punya pandangan yang beda-beda. Ada yang mungkin bisa melihatnya dari segi sejarah, apakah bisa melihat dari segi kultur sosial, mitos dan lain-lain, atau bahkan melihat satu brief ataupun satu subjek itu dari sisi yang lebih strategik. Tapi kita selalu percaya bahwa harus selalu ada cerita yang mau kita sampaikan dalam desain yang kita buat. Kalau dari gue sebenarnya agenda inisiatif project itu tuh lebih untuk menjawab rasa penasaran kita juga sih sebagai seorang desainer gitu ya. Karena udah menjalankan day to day works yang kita jalanin setiap hari gitu. Kayaknya itu bisa refresh, kayak lebih bisa ya mungkin menjawab rasa penasaran terhadap misalkan project A nih lo nggak bisa ngelakuin di sana gitu, jadi kita coba ngelakuinnya di inisiatif project gitu. Dan juga akhirnya inisiatif project itu menjadi sebuah self actualization juga sih terhadap diri kita juga gitu. Kita melihat oke, ini sesuatu yang mungkin nggak ada yang bisa nilai gitu, nggak ada yang bisa nilai secara ya seperti project biasanya kan. Kalau project biasa kan ada brief, ada objektifnya apa, terus kliennya menilai seperti apa gitu. Kalau inisiatif mungkin kita yang menilai sendiri gitu. Sebelum kita launch, kita harus lihat apakah ini udah benar, apakah ini udah tepat gitu buat kita lakuin gitu. Jujur sih sebenarnya dari awal Thinking Room berdiri, prosesnya selalu organik sih, nggak harus selalu dari gue. Itu 5 tahun pertama mungkin ya. 5 tahun pertama gue masih involved di initial ideas atau penemuan konsep dan lain-lainnya gitu. Cuma gue sebenarnya orang yang cukup open minded untuk semua masukan gitu dari tim atau dari directors atau even dari designer atau dari intern mungkin ya. Gue pribadi nggak pernah kayak maksain harus pakai ide yang
gue dapetin gitu. Gue don't mind sih untuk ini, untuk apa? Untuk ya udah kita coba bareng-bareng aja gitu untuk kita matengin gitu si ide-ide ini. Sebenarnya kita mencoba peruntungan, kita mencoba masukin karya kita ke dalam award itu baru-baru ini juga gitu. Mungkin sekitar 2-3 tahun belakangan kita nyobain masukin karya kita ke awards. Alasannya kenapa sebenarnya kita pengen tahu karya kita nih bisa bersaing gak sih dengan karya-karya desainer lain yang ada di luar. Secara pribadi gue melihat bahwa industri kita gitu, industri desain grafis sekarang udah sangat borderless gitu. Karya kita sekarang dilihat di digital realm itu oleh seluruh dunia. Jadi karya kita itu sebenarnya udah bukan bersaing di lokal aja, bukan cuma bersaing di kota kita sendiri ataupun di negara kita sendiri aja, tapi kayak kita tuh sebenarnya udah bersaing untuk dilihat oleh seluruh dunia gitu kan. Pada akhirnya sebenarnya untuk Thinking Room sendiri impactnya kayak akhirnya itu jadi hadiah sih, jadi hadiah dan jadi motivasi buat kita untuk kayak berkarya lagi dan lagi gitu. Goalnya Thinking Room sebenarnya ini sih tercetus gitu sejak 2016 sebenarnya. Jadi even kita sempat sampai rebrand kan, maksudnya directionnya mau seperti apa sih si perusahaan ini gitu. Dan akhirnya gue punya satu mimpi gitu, kalau Thinking Room tuh bisa berjalan secara independen tanpa apa ya, tanpa harus micromanage lagi gitu. Ya pokoknya menjadi satu tempat yang bisa belajar, bisa berkarya, bereksperimen dan sebagainya gitu. Kebetulan kita ada 3 art directors karena kita banyak members dari Bandung juga, dari ITB waktu itu. Jadi karena pandemi mereka kita suruh baliklah ke Bandung gitu. Baru tahun ini akhirnya kita launch cabang lah ya. Kantor cabang di Bandung gitu. Misi visi kita juga ini sih, punya tim sendiri di sana gitu. Jadi ada Jakarta, ada Bandung. Pikir emang kebetulan aja gitu member-member kita ada di Bandung gitu. Jadi kita pikir ada bagusnya kalau kita membuat satu tempat lagi lah untuk mereka berkarya juga gitu. Mungkin masih agak sedikit nyambung dengan buku kita gitu. Yang gue rasain mungkin adalah ngomongin soal growth. Jadi mungkin ini perspektifnya bisa macam-macam ya, dari personal growth atau dari perkembangan kita dari segi bagaimana kita memandang desain gitu. Tapi intinya adalah kayak bagaimana kita berkembang sebagai individu yang lebih baik gitu, sebagai desainer yang lebih baik. Kita ngasah kemampuan juga, bikin karya yang semakin bagus lagi, dan mungkin kayak kebebasan kita untuk nunjukin voice kita sebagai desainer juga gitu di Thinking Room. Menurut gue numbers nggak matter sih, karena selama lo masih punya purpose, punya tujuan, masih hidup lah gitu ya kasarnya. Menurut gue itu kita akan selalu berkarya gitu. Entah itu tujuannya untuk sosial atau even untuk uang gitu. Menurut gue akan selalu berkarya gitu. Dari Thinking Room sendiri sebenarnya memang kita udah melewati banyak ups and downs gitu. But so far sih gue masih berasa belum selesai aja gitu. Masih as long as kita masih aware sama sekitar kita. Menurut gue berkarya itu akan menjadi selamanya sih.